Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, maka nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini kayak thumbnail dan juga judulnya, gua ingin membandingkan dua buah kamera yang sering banget di request oleh para followers gua di Instagram, yaitu adalah Sony A7 III dan juga Fujifilm X-T4. Iya, dua pilihan yang memang sangat sulit untuk dipertimbangkan. Tapi gue akan coba buat bahas se-fair mungkin dan gue harap kalian pay attention sampai habis biar paham kamera mana yang cocok buat kalian. Pertama gue mau tekenin dulu kalau gue tidak memiliki kedua kamera ini. Dua-duanya gue minjem buat konten ini doang. Jadi gue harap konten ini bisa sangat bermanfaat buat kalian. Gear utama gue di SM Media adalah Fujifilm X-T3. So gue cukup familiar dengan pengoperasian kamera Fuji. Tapi gue nggak asing juga dengan A7 III. Karena gue pernah menggunakan kamera ini sebagai main gear gue untuk professional use ketika gue syuting sebuah acara televisi. So gue cukup familiar dengan kedua sistem ini. Gue juga paham kalau secara tipe kamera ini tidak apple to apple. Mereka menggunakan sensor yang berbeda yaitu full frame dan juga APS-C. Tapi faktanya dua kamera ini berada di price range yang cukup mirip, di mana A7 III dijual seharga 25 jutaan untuk body only dan X-T4 berada di harga 26 jutaan untuk body only. Dan tidak sedikit pengguna yang mempertimbangkan kedua sistem ini ketika mereka ingin melakukan pembelian karena keduanya punya plus minus masing-masing. Dan gua perlu ingetin juga di awal bahwa kedua kamera ini nggak ada yang jelek. Keduanya kamera gokil bila digunakan pada workflow yang tepat. Kedua kamera ini mendeliver konten yang luar biasa, so jangan menyimpulkan mana yang bagus dan mana yang jelek setelah akhir dari video ini. Oke, pertama kita akan bahas fisiknya dulu. Di sini secara estetik, personally gue lebih suka Fujifilm X-T4 dengan tampang yang lebih terlihat analog, hipster, dan khas kamera banget. Bahkan gue bisa bilang kamera ini juga termasuk cukup fotogenik kalau misalkan kalian narsis mau dibobo foto. Ini poin yang sangat subjektif, tapi balik lagi ke selera kalian aja soal bagus atau enggaknya. Nah, beda cerita kalau kita membahas soal grip. Sony A7 III punya grip yang lebih besar dan lebih mantap untuk digenggam. Secara ergonomi, kamera ini termasuk jajaran teratas yang pernah gua rasakan dari segi handlingnya. Tapi bukan berarti X-T4 kalah telak dan benar-benar nggak enak. Enggak, X-T4 masih memiliki grip yang cukup proper dan bahkan lebih baik dari generasi sebelumnya sekaligus kamera utama kita yaitu X-T3. Dan itu terjadi karena kamera ini membawa baterai yang lebih besar juga dibanding sebelumnya yang nanti akan kita bahas juga. Untuk layar, gue bisa bilang X-T4 menang telak. Mekanisme layar vari-angle-nya sangat useful buat konten kreator kayak gue atau buat kalian yang suka shoot tanpa bantuan orang lain. Resolusi lebih besar sehingga memberikan ketajaman yang lebih baik dan kalian bisa rely ke layarnya saat melakukan manual focus pulling. Dan yang juga cukup penting adalah touch control di layar X-T4 lebih berguna dibandingkan A7 III yang touchscreen-nya hanya dapat digunakan untuk mengatur titik fokus. Dari segi user experience, kedua kamera ini masih belum mengalahkan kamera-kamera Canon. Fuji dan Sony memiliki user experience yang cukup tricky, dan buat Sony begitu banyak menu di dalam menu, dan untuk mencari pengaturan tertentu kalian harus menjelajah seperti mencari jarum di kumpulan jerami. Sedangkan di Fuji biasanya kalian harus adaptasi untuk membiasakan diri dengan dial-dial manualnya. Karena kadang dial manual ini membatasi pengaturan exposure triangle di kameranya. Gua contohin sedikit. Dial di belakang ini secara default adalah untuk pengaturan shutter speed, tapi pengguna awam biasanya akan heran karena pengaturan ini terlimitasi. Pada contoh berikut, kita nggak bisa pakai shutter lebih dari nilai shutter 120. Alasannya karena kalau mau lebih dari itu, kita perlu naikin dial yang di atas dial manualnya ke 125 untuk meningkatkan limitasinya. Sebenarnya wajar, tapi buat pengguna baru gua rasa akan cukup stressful ketika belum tahu penyebabnya. Untuk ngakalin sih kita bisa ngaktifin Movie Optimized Control, di mana kamera akan mengabaikan dial-dial manual dan semua pengaturan akan optimized secara digital di layar kameranya. Tapi buat orang awam, opsi kontrol ini malah akan membuatnya jadi terkesan lebih kompleks. Tapi buat gue pribadi, membiasakan diri dengan user interface Fuji X-T4 atau X-T4, sorry kalau nanti terbalik-terbalik sepanjang video ini, masih lebih baik daripada harus dealing dengan menu-menunya Sony A7 III atau A7 III. Untungnya
Sony menyediakan banyak custom button agar pengaturan bisa lebih cepat sesuai dengan workflow kita. Fuji di sisi lain agak lebih friendly dengan touch control dan juga banyak tombol yang juga bisa dikustomisasi layaknya tombol FN Sony. Oke, secara user experience kedua kamera ini tetap butuh pembiasaan. Cuman menurut gua X-T4 agak lebih mudah untuk dipahami oleh pemula bila dibandingkan dengan A7 III. Masuk ke pembahasan yang juga sangat penting, yaitu adalah sensor yang digunakan. Sony menggunakan sensor berukuran full frame dengan resolusi 24 megapiksel, sedangkan X-T4 menggunakan sensor APS-C 26,1 megapiksel. Di sini agak membingungkan ya, karena sensor full frame punya resolusi yang lebih rendah dari APS-C. Gua nggak mau komentar banyak soal fotonya, karena gua nggak sepaham itu dengan fotografi. Yang jelas yang gua tahu, sensor full frame A7 III ini memberikan performa low light yang lebih baik, karena cahaya yang diterima lebih besar dan karakter bokeh dari sensor full frame biasanya lebih sedap, dan itu adalah sesuatu yang biasanya jadi gap besar dan nggak bisa didapatkan oleh sensor yang lebih kecil dari si full frame sendiri. Tapi correct me if I'm wrong, gua ingetin lagi, gua nggak banyak tahu soal foto. So kita bahas yang gua cukup paham aja. Kedua sensor kamera ini sudah memiliki IBIS atau In-Body Image Stabilization, yang berarti si sensor ini bergerak layaknya gimbal untuk mengurangi getaran dari tangan kita pada gambar yang dihasilkan. Gue cukup salut karena Sony dari dulu udah melengkapi kamera full frame dengan IBIS, mengingat kamera ini udah cukup lama berada di pasaran. Tapi hasilnya as expected, X-T4 memberikan performa stabilisasi yang lebih baik. Dari beberapa pengetesan, sistem stabilisasi X-T4 memberikan hasil yang lebih proper. Nggak sestabil kayak pakai gimbal, tapi ya cukup reliable kalau kalian mau keluar dan shoot secara handheld aja. Sebenarnya gue udah expect hal tersebut karena ukuran sensor juga sangat berpengaruh di sini. Sensor APS-C di Fujifilm X-T4 memiliki ruang gerak yang lebih luas di bodi kamera sebesar ini. Sedangkan sensor full frame di A7 III memiliki ruang yang lebih terbatas pada pergerakannya. Belum lagi teknologi IBIS di X-T4 otomatis lebih baru dari A7 III. So nggak heran juga. Selanjutnya soal autofocus. Nah, di sini agak berbeda. Gua juga sebenarnya expect autofocus di X-T4 akan jauh lebih baik karena kamera ini sudah dilengkapi dengan eye tracking AF di mode videonya. Sedangkan si Sony A7 III di mode videonya hanya menggunakan face tracking aja. Tapi ternyata kedua kamera ini menunjukkan performa AF yang sangat identik. Kadang bagusan si Fuji, kadang bagusan si A7 III gitu kan si Sony. Yang jelas keduanya most of the time itu memberikan tracking fokus yang sangat baik, cuman kadang agak ketinggalan. Menurut gue sih kamera ini memiliki autofocus yang cukup reliable buat kalian yang doyan pakai autofocus seperti gue. Jadi dua-duanya aman. Cuman ada sedikit note kalau secara default autofocus dari si X-T4 ini terasa agak kurang natural, dan berkaitan dengan hal tersebut kalian bisa nonton videonya Philip Bloom, kalau bisa gue kasih cardnya gue taruh di situ, yang membahas secara keseluruhan mengenai hal tersebut autofocus di Fujifilm X-T4, dan itu sangat membantu. Oke, sekarang kita beralih ke spek videonya. Di sini X-T4 juga menghantam abis-abisan si A7 III. Dan memang sebenarnya ini sih benefit utama dari penggunaan sensor yang lebih kecil. Karena spek video bisa dimaksimalin. Karena dengan sensor yang gede kayak full frame, itu processing power yang dibutuhkan untuk membaca pixel sensornya juga lebih besar. Oke, biar nggak bertele-tele, kalian bisa lihat pada infografis berikut tentang kapabilitas dari si X-T4 bila dibandingkan dengan A7 III di mode video. X-T4 ini punya spek video yang jelas lebih tinggi dari apa yang bisa A7 III berikan. Tapi balik lagi, nggak heran karena sensor A7 III itu gede, jadi kalau A7 III menawarkan spek video yang sama, itu udah gua gaspol, nggak usah mikir. Di samping itu masalah warna juga jadi gap besar di sini. Kedua kamera mampu memproduksi warna yang sangat baik dengan dynamic range yang juga sangat baik. Tapi sayangnya untuk Sony buat mendapatkan warna yang baik sesuai dengan selera gua harus menggunakan profile S-Log atau HLG. Karena nggak kayak Fuji yang di mode standarnya udah cakep, menurut gua video processing Sony memiliki karakter highlight roll-off yang menurut gua cukup buruk. Bahkan itu terlihat pada scene pengetesan autofocus gua. Kalian bisa melihat perbedaan karakter warna saat gua terkena cahaya matahari, dimana pada kamera Sony di mode standar karakter warnanya jadi terkesan rusak. Di satu sisi, X-T4 ini juga memiliki opsi lock profile dengan nama F-Lock kalau kalian tertarik untuk belajar grading juga. Dan yang menarik, Fujifilm menyediakan LUTs sendiri untuk starting point grading kalian. Dan ini adalah hal yang tidak di-provide oleh Sony, setahu gua.
Karena selama ini gue kalau pakai S-Log atau HLG-nya Sony, gue selalu menggunakan LUTs dari Earlbub. Oh iya, Fuji juga punya mode HLG, tapi hanya bisa aktif di mode perekaman H265 10-bit dan minimal ISO-nya seceng. Padahal minimal ISO F-Log-nya Fuji itu cuma 640. Sony minimal ISO di S-Log 800 dan di HLG nggak ada minimal ISO. Gue nggak tahu kenapa mereka harus behaving sangat berbeda dan membuat kepala gue sampai botak seperti ini ya, karena ini hasil dari pengecekan mereka berdua gitu kan. Tapi yang jelas gue nggak pernah pakai HLG-nya Fuji karena ISO minimal seceng itu agak menyusahkan buat workflow gue, dan gue sering pakai HLG-nya Sony karena lebih simple dibanding S-Log dan nggak ada minimum ISO-nya. Gue harap dari penjelasan ini kalian paham lah. Di Fuji X-T4 kalau kalian mau workflow yang lebih simple tapi tetap dapat gambar yang agak flat buat dapat dynamic range yang lebih luas sedikit dari mode standarnya, kalian bisa pakein aja Picture Profile Eterna. Buat yang bikin film atau produksi besar sih menurut gue cukup rekomen, cuman gue pribadi udah nyaman dengan warna standarnya yang langsung mateng. Karena dynamic range-nya juga di warna standar menurut gue terlihat cukup bagus. Eterna ini nggak sekompleks log gamma ataupun HLG. Buat yang kepo dari tadi, HLG adalah hybrid log gamma, jadi mirip-mirip juga. Karena dia cuma picture profile aja, dimana di sini namanya adalah film simulation untuk si Eterna ini ya yang kita bahas. Tapi gue rasa tetap berguna karena karakternya itu kayak Cine-like D kalau di Lumix atau kayak Technicolor Cinestyle kalau kalian pengguna Canon. Gue harap kalian cukup familiar juga dengan kedua hal tersebut biar paham. Lalu untuk perekaman log, kedua kamera ini udah punya fitur assist. Jadi kalau kalian shoot di log profile, kalian bisa lihat gambar jadinya. So nggak puyeng-puyeng amat karena stuck ngeliatin gambar flat. Kalau di A73 ada Gamma Display Assist, kalau di X-T4 namanya F-Log View Assist. Dan keduanya sangatlah berguna. Lalu di mode video juga keduanya menyediakan mode untuk shoot video slow motion. Dimana A73 bisa sampai 120 frame per second, sedangkan X-T4 sudah sampai 240 frame per second. Ya, sebenarnya 240-nya ini nggak terlalu bagus sih, karena biasanya akan muncul artefak aliasing dan bending pada gambar kalian, terutama pada bagian-bagian kontras. Tapi menurut gue itu cukup nice to have lah, dan 120 frame per second-nya lebih proper juga, jadi lebih bisa dipakai. Jadi ya ada pilihan aja lah gitu intinya ya. Cuman gue perlu mengapresiasi Sony karena dia punya dua mode yang gue harap ada di Fuji juga. Jadi kalian bisa shoot video 120 frame per second dan hasil playbacknya di kecepatan normal. Jadi bisa dipanjangin saat post processing aja atau saat proses editing, dan bisa juga hasil playbacknya langsung slow motion kayak di Fuji dengan mode SNQ kalau di Sony. Apalagi dia ada di dial juga SNQ-nya, jadi itu cukup membantu. Sedangkan si Fuji itu stuck aja dia di mode high frame rate-nya. Kalau misalkan kalian rekam itu videonya langsung jadi slow motion di playbacknya. Jadi itu bisa memperlambat preview kalian kalau lagi syuting slow-mo. Minor sih sebenarnya, tapi ya itu banyak terjadi dan cukup mengganggu untuk para profesional. Masih berkaitan dengan video, kedua kamera ini memiliki jack audio input dan juga opsi untuk memonitoring audio dengan headset. Cuman di X-T4 dia via USB Type-C, jadi perlu adapter tambahan, dan gue sebenarnya lebih prefer yang langsung bentuk jack aja kayak si A73. Dan soal preamp audio, dari pengalaman gue, Fuji memiliki preamp audio yang kurang baik. Karena kalau Fuji entah X-T3 ataupun X-T4 ini dia gua itu nggak bisa relay kepada gain internal kameranya. Gua selalu set ke gain yang paling rendah dan volume dari mic eksternalnya gua gedein untuk mendapatkan audio yang bersih. Yang nggak kalah penting juga adalah masalah ketahanan baterai. Kedua kamera ini dibekali baterai dengan kapasitas yang sangat identik, yaitu A73 dengan 2280 mAh dan X-T4 dengan 2200 mAh. Sebenarnya gue expecting X-T4 akan memberikan performa pemakaian baterai yang jauh lebih lama karena dia sensornya APS-C, tapi sebenarnya susah buat dibedain, apalagi penggunaan daya juga tergantung banget dengan style workflow kalian. Yang jelas kedua kamera ini memberikan performa baterai yang sangat baik, dan gua rasa 3 baterai aja udah cukup buat handle job seharian penuh. Kalian nggak akan mendapatkan isu baterai life dari either both of this camera.
Mungkin di XT4 kalian bisa dapat waktu ekstra dalam penggunaan daya di workflow tertentu. Karena layaknya sebuah PC, kamera ini punya mode performance boost, normal, dan eco. Yang nantinya bisa berpengaruh pada limitasi performa kamera kalian. Cuman gue sebel banget sih, kenapa namanya itu yang mode eco, ekonomi gitu kan. Why banget gitu loh. Didengarnya tuh kayak Bukrim. Lu tau Bukrim gak Ska? Serius lu nggak tahu? Bukrim ekonomi. Tapi ya mungkin itu bisa useful, cuman buat gue pribadi, gue nggak suka kamera gue dilimitasi. Gue kalau pakai itu biasanya di mode standar atau ya boost, biar tenaga maksimal. So, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Jadi kamera mana yang lebih baik? Ya nggak ada. Sesuaikan aja dengan kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Buat gua, XT4 akan lebih cocok dengan workflow gua. Cuman karena belum sebutuh itu dan XT3 gua masih berjalan dengan sangat oke, gua sih belum memutuskan untuk upgrade juga. Sebenarnya lebih ke faktor ekonomi sih, budget belum mencukupi. Lalu apakah A7 III menjadi kamera yang buruk? Tentu tidak. Dalam komparasi ini dia agak kalah karena perbandingan gua mengacu pada penggunaan video sentrik dan pada workflow gua pribadi. Itu sensor full frame belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Justru itu menjadi limitasi pada beberapa sisi spek processingnya. Tapi for the price, gue mengakui kalau kamera ini adalah sweet spot kamera full frame dengan fitur paling komplit dibandingkan pilihan lain yang ada di pasaran dengan harga serupa untuk form factor full frame ya. So, kalau kalian memang concernnya lebih mencari ukuran sensor besar untuk performa low light yang lebih baik, bokeh yang lebih renyah, dan karakter gambar full frame yang nggak bisa di-recreate oleh APS-C, ya kalian perlu pay attention pada kamera ini. Cuman gue pribadi, di workflow gue selalu berusaha untuk mendapatkan kualitas video semaksimal mungkin dengan effort yang kalau bisa jangan terlalu besar. Dan XT4 dengan sensor APS-C, spek maksimal, serta kualitas video yang instan langsung enak buat dilihat, menurut gue lebih tepat dengan kebutuhan gue. Apalagi konten ST itu sekarang hampir tiap hari tayang ya. Jadi yang instan itu sangat diapresiasi di sini. Tapi balik lagi, gua akan tekenin semua tergantung pada kebutuhan kalian masing-masing aja. Masih banyak pertimbangan orang dalam memilih kamera yang nggak bisa semuanya gua bahas di sini, kayak brand loyalty, gengsi, ekosistem lensa, after sales, dan lain sebagainya. Tadi gue nyampe mana sih Ska, baca teleprompter dan lain sebagainya. Yang jelas dua kamera ini adalah kamera monster pada tugasnya masing-masing. Jadi ketahuan nih, gue dari tadi baca gitu. Cuma baca aja capek guys, percaya sama gue. Dan ya, itu aja sedikit pembahasan dari gue soal kedua kamera ini. Gue rasa udah cukup kompleks dan gue harap penyampaian gue cukup mudah buat kalian mengerti. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang mungkin berbeda, ada hal yang gue lewatkan atau sebagainya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Biar bisa jadi acuan juga buat teman-teman yang nonton video ini. Kayak biasa, kalau misalkan kalian salah tadi itu udah lewat, kayak biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, kalau bermanfaat juga share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja pembahasan yang cukup berat, gue sudah sampai botak ya di sini. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk cukur rambut. Enggak, untuk berkarya. Lu ngapain gendang-gendang? Nggak pernah tuh, seumur-umur nggak pernah lu gendang-gendang kan? Soalnya lu kira tuh kayak jangan lupa berkarya. Tapi lu cukur rambut. Deh, jangan lupa untuk berkarya guys. Oke, mantap!